Suci bersama teman saya. Harusnya habis katanya. Gimana nih Kak kabarnya? Baik nih, kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik. Sama Tuhan juga masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengisi podcast kali ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau Sobat Bravo gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Ingat kesehatan itu nomor 1. Betul sekali, karena kan kita juga masih dalam pandemi ya, jadi kesehatan itu masih diprioritaskan. Iya betul. By the way, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Waduh, emang hari apa ya Kak? Lupa. Kamu nggak tahu ya? Lupa Coba banget. tanya ke Sobat Bravo. Buat Sobat Bravo yang tahu jangan lupa komen ya. Jadi hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Kita di sini itu adalah untuk podcast spesial buat kalian untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oh iya Kak, aku lupa. Padahal aku tadi habis buat story tentang Sumpah Pemuda. Daya ingat kamu itu berapa sih? Hanya 5%. Jangan sampai amit-amit. Ya, lanjut. Kan ngomongin tentang Sumpah Pemuda nih. Iya. Kamu tahu nggak apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Bagi saya Kak, Sumpah Pemuda itu adalah momen terpenting bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Di mana momen ini adalah arah perjuangan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang diikrarkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Wah, bagus nih. Kalau peristiwanya kamu tahu nggak? Nggak tahu sih Kak, yang aku tahu sebatas para pemuda ngadain rapat terus membuat ikrar, udah gitu aja. Ya nggak salah sih. Jadi peristiwanya itu Sumpah Pemuda itu diawali dengan pergerakan di daerah gitu. Terus di daerah itu membuat semacam organisasi yang bersifat kedaerahan. Konfliknya itu pun juga masih bersifat kayak lokal gitu, nggak nasional. Jadi nggak besar-besar banget. Oh jadi gitu ya Kak. Terus gimana ya Kak kronologisnya Sumpah Pemuda itu? Oh, pertanyaan bagus itu. Nah, jadi rapat Kongres Sumpah Pemuda itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 yang dilakukan di gedung KJP di lapangan Ganteng. Ketua KPPI itu berharap agar pemuda itu lebih semangat tentang persatuannya di hati nurani pemuda itu. Nah, untuk di rapat kedua itu besoknya hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di rapat ini tuh membahas tentang permasalahan pendidikan. Kedua pembicara yakni Purnawulan dan Sarmidi sependapat bahwa anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tentang kebangsaan dan keseimbangan pendidikan di rumah dan di sekolah. Oh jadi gitu ya Kak. Rapat ketiga yang digulirkan di Jalan Keramat Raya 106 di mana sesi Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme. Oh, kok tahu kamu? Saya taunya cuma bagian rapat ketiga aja sih Kak. Berapa sih? Itu keren sih udah bisa tahu. Kalau ikrarnya kamu tahu nggak? Tahu nggak sih? Tahu ya, pastinya itu tahu dong Kak dan hafal. Mana coba? Oke. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, hebat banget udah bisa tahu. Tapi bukan hanya dihafal ya, tapi juga dimengerti juga. Iya, pasti. Buat generasi penerus bangsa juga wajib banget nih buat hafal minimal ikrar Sumpah Pemuda aja. Ngomongin tentang generasi bangsa nih, dulu itu para pemuda itu kan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Iya, betul. Nah, di zaman yang sudah merdeka ini, cita-cita bangsa itu untuk agar generasi bangsa itu bisa menjadi generasi yang berkualitas dan cerdas. Iya Kak, karena dulu itu faktor penyebabnya Indonesia terpecah belah itu karena kurangnya pendidikan dan kebodohan masih saja merajalela, sehingga kita masih saja terbelenggu oleh penjajah. Yes, betul banget. Maka itu dulu kalau kita bukan berasal dari anak yang berkedudukan tinggi itu, kita tidak bisa buat sekolah itu, kita dilarang. Iya, susah banget itu zaman dulu itu. Iya, nggak kebayang banget sih. Terus kan kalau dulu halangan dan rintangannya buat sekolah kan kita terhalang oleh kedudukan dan jabatan. Kamu kepo nggak sih?
apa sih halangan dan rintangan tentang pemuda dan pelajar pada zaman sekarang? Waduh, kalau kepo sih kepo banget nih ya Kak. Dan pas banget nih, tim Oska Brother kita ini membuat Q&A di akun Instagramnya tentang rintangan dan tantangan pemuda sekaligus pelajar di zaman sekarang. Wah, hebat banget ya, udah bikin penasaran banget dong aku. Penasaran banget. Oke, pertanyaan yang pertama nih Kak. Pertanyaannya, yang mana nih? Oh ini nih, wah banyak banget ya. Waduh, Yang mana ya? itu tuh, kayaknya. Nah, Oh iya. Cita-cita atau mimpi yang nggak didukung? Waduh, gimana ini? Wah, cita-cita yang nggak didukung nih. Pasti banyak banget dari teman-teman yang ada di rumah yang mungkin mimpi atau cita-citanya nggak didukung. Nah, menurut aku sendiri nih ya, dukungan itu bukan hanya berasal dari luar, tapi juga berasal dari diri kita sendiri. Semisal mimpi dari kalian atau cita-cita itu berarah ke hal yang positif nih, kalian lakukan aja, nggak apa-apa kok. Tentunya dengan dukungan dari diri kalian sendiri dan usaha dari diri kalian sendiri. Gitu guys, dengerin ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Nah, ini ya, itu ala gimana nih? Boleh juga. Ini nih, sikap optimis atau kepercayaan diri. Gimana nih menurut kamu? Optimis ini pastinya bersangkutan dengan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri ya Kak. Back to yourself guys, karena di dalam hidup itu pasti banyak aja tantangan dan rintangan, dan selalu percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri. Dan tentang kepercayaan diri ya Kak, itu kalau menurut aku itu harus mencintai diri sendiri gitu, yang penting gitu, yang lebih penting, atau love yourself, karena setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pengembangan dan kesadaran pribadi masing-masing. Jadi harus cinta diri sendiri dulu ya? Iya, love yourself gitu. Jadi gitu guys. Yuk ke pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ya Kak? Iya, yang ketiga. Oke. Mana ya? Minimnya sikap toleransi. Oh, toleransi nih. Waduh. Kalau ngomongin tentang toleransi nih ya, menurutku seiring berjalannya pengalaman hidup, kita bakal ketemu kayak berbagai karakter, prinsip, dan lain-lain pokoknya yang berbeda gitu. Iya. Gak usah jauh-jauh. Kayak kita nih, kita ini kan udah beda karakter, prinsip, mimpi kita juga udah beda. Nah, itu juga diiringi dengan semakin dewasanya seseorang, maka semakin bertambah terlihatnya prinsip mereka masing-masing, prinsip untuk mencapai mimpi mereka. Nah, kan kita juga warga negara Indonesia nih ya, yang tentunya banyak perbedaan. Berbeda berarti tidak mungkin tidak satu ya. Iya. Makanya itu kan kita berada di tengah perbedaan. Jadi kita itu harus toleransi gitu. Iya sih. Kak, ngerasa nggak sih kalau pemuda zaman sekarang itu minim banget toleransi? Padahal toleransi itu penting buat zaman pemuda besok gitu, kayak penerus bangsa gitu. Iya, padahal toleransi itu penting banget buat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Iya, karena dulu juga bisa terpecah belahnya Indonesia gara-gara kurang kesadaran akan persatuan dan kesatuan. Ya mungkin juga dipengaruhi karena dulu kan pas zaman penjajahan mereka itu berjuang itu masih dalam bersifat kedaerahan gitu, jadi sulit buat merdeka. Tapi nih ya Kak, seiring berjalannya waktu, pemuda sekarang itu makin terpelajar dan makin sadar akan persatuan Indonesia. Iya bener banget, sekarang itu juga banyak banget organisasi modern yang udah berdiri gitu. Kayak Sumpah Pemuda itu tuh kayak awal dari kesadaran pahlawan-pahlawan untuk mencapai kemerdekaan gitu. Nggak kebayang sih Kak, perjuangan dulu itu sangat sulit, dan pemuda zaman sekarang itu hanya perlu untuk menjaga persatuan Indonesia, dan itu sangat sulit banget untuk pemuda zaman sekarang. Iya, bahkan kalau misal ada berita hoax nih, itu tuh biasanya langsung ditelan mentah-mentah gitu loh, nggak dikonfirmasi dulu, jadi langsung menjadi dua kubu.
arah sini. Iya, dan menurut Kak Besti gimana untuk gimana cara untuk pemuda di zaman sekarang itu bisa mempersatukan Indonesia? Nah, caranya itu menurut aku kita harus menanamkan prinsip persatuan di generasi kita sejak kecil, menanamkan arti kebersamaan dan juga menjelaskan pentingnya kebersamaan. Gitu Dan sih. iya, dan jangan lupa untuk toleransi yang tinggi. Bener kan? Kita harus toleransi yang tinggi biar pahlawan yang telah mendahului kita dulu itu bisa tersenyum lebar saat melihat generasi muda zaman sekarang. Oke Kak, ini kok kayak udah gak terasa gitu loh Kak. Waktunya tuh cepet banget gitu. Kenapa ya? Keseruan ngobrol kayaknya. Ngobrolnya tuh lancar banget gitu. Terus jangan lupa untuk penerus bangsa, pemuda penerus bangsa itu harus berkualitas dan bisa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Buatlah bangga keluarga, bangsa, dan pahlawan melalui prestasi yang gemil. Ini masih musim pandemi, jangan jadikan alasan untuk tidak berprestasi. Seperti yang dikatakan Suci, karena masih pandemi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga tetap di rumah saja. Dan kita juga harus mengurangi penularan COVID-19 agar kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Sebagai penutup, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sip. Stay safe and stay healthy guys. We love you guys. Dadah.